Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya di rumah. Baik, pembelajaran hari ini Senin 9 November 2020. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kebiasaan pagi apa yang sering anak-anak lakukan? Ya, yang pertama jangan lupa untuk berdoa. Yang kedua, selalu mendengarkan renungan yang Bapak Ibu Guru kirim setiap pagi. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mengisi presensi. Dan yang keempat, sekarang silakan anak-anak menyiapkan buku paket tema 4 dan buku tulisnya. Baik, hari ini kita akan masuk tema 4, kewajiban dan hakku. Dan kita hari ini juga akan belajar 2 subtema sekaligus, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Muatan pelajaran hari ini adalah PPKN KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Dengan tujuan pembelajaran 1, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan berpakaian dengan tepat. 2, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. 3, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan berpakaian dengan tepat. 4. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tepat. 5. Siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Dan yang 6, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak di sekolah dengan tepat. Nah, hari ini kita mulai belajar mengenai pengertian kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima. Hak dan kewajiban terhadap pakaian. Setiap manusia wajib melindungi tubuhnya dengan pakaian. Kita biasanya mendapat pakaian dari orang tua. Setiap orang memiliki berbagai jenis pakaian untuk dipakai setiap harinya. Contohnya adalah pakaian untuk sekolah atau seragam, pakaian untuk bermain, dan pakaian untuk tidur. Pakaian yang kita gunakan harus selalu rapi dan bersih agar ketika digunakan terasa nyaman. Fungsi pakaian: 1. Penutup tubuh. 2. Melindungi tubuh dari udara dingin dan panas matahari. 3. Melindungi tubuh dari gangguan serangga. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memiliki pakaian. Orang tua kita membelikan pakaian yang kita butuhkan. Kita harus berterima kasih kepada orang tua karena mendapatkan hak kita. Namun kita tidak boleh lupa untuk menjalankan kewajiban terhadap pakaian yang kita miliki. Cara merawat pakaian. Kita harus mengenakan pakaian dengan hati-hati agar tidak kotor dan rusak. Mengenakan pakaian harus sesuai kebutuhan. Apabila pakaian kotor, kita harus mencucinya. Jika sudah kering, kita harus menyetrikanya. Cara merawat pakaian. Perhatikan gambar tersebut. Cara merawat pakaian yang pertama adalah dengan mencuci, yang kedua menjemur, yang ketiga menyetrika, dan yang keempat merapikan di lemari. Kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian. Kewajiban tentang pakaian: menyimpan pakaian dengan rapi, mencuci pakaian yang kotor, merawat pakaian dengan baik. Hak tentang pakaian: mendapatkan pakaian, mengenakan pakaian yang bersih. Hak dan kewajiban terhadap makanan. Makan adalah kebutuhan pokok tiap manusia. Dengan makan kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jika kita tidak makan setiap hari, maka kondisi tubuh kita akan lemah dan mudah sakit. Tubuh yang lemah dan sakit akan membuat aktivitas kita terganggu. Untuk itu, hak dan kewajiban manusia terkait makanan harus dapat terpenuhi. Kewajiban dan hak tentang makanan. Kewajiban tentang makanan. Perhatikan anak-anak, di situ ada banyak contoh kewajiban makanan, dan hak tentang makanan juga sama, ada 4. Silakan anak-anak baca sendiri.
Sekarang hak dan kewajiban terhadap tempat tinggal. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Di dalam rumah, segala aktivitas dalam keluarga dapat berlangsung. Memiliki rumah yang sehat akan membuat penghuninya kerasan tinggal di rumah. Kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal. Kewajiban bersyukur karena memiliki tempat tinggal, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga keamanan tempat tinggal, misalnya mengunci pintu rumah saat malam hari. Untuk haknya adalah mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang bersih, sehat, dan rapi, menggunakan fasilitas rumah, mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Kebersihan dan kerapian rumah merupakan tanggung jawab seluruh penghuni rumah. Bersyukurlah kepada Tuhan bagi kamu yang memiliki rumah yang nyaman dan sehat. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtema 2, yaitu tentang kewajiban dan hak di sekolah. Memahami hak dan kewajiban di sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan rumah. Sekolah merupakan tempat anak-anak untuk belajar dan mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak akan diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Memiliki kelas indah dan rapi adalah hak anak-anak. Setiap hak harus selalu diikuti dengan kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak siswa: 1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 2. Menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapat. 4. Mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan untuk kewajiban siswa adalah 1. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. 2. Memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan di sekolah. 3. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 4. Memberikan keterangan izin atau sakit atau berhalangan pada saat tidak masuk sekolah. Nah, ini adalah lanjutan dari hak dan kewajiban siswa. Hak siswa yang kelima, memperoleh bimbingan yang optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. 6. Mendapatkan perlindungan selama di sekolah. 7. Mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang dimiliki. 8. Hak belajar dengan nyaman. 9. Hak mendapat udara segar di sekolah. Sedangkan kewajiban siswa yang kelima, mengikuti upacara bendera. 6. Menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. 7. Mengikuti pelajaran dan tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. 8. Mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. 9. Menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. 10. Menjaga penampilan diri dengan rambut rapi dan sopan. 11. Menaati peraturan di sekolah. 12. Menghormati dan menghargai warga sekolah. Nah, dari hak dan kewajiban di sekolah dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan hak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, harus dilakukan dengan seimbang. Untuk mendapatkan hak, maka kewajiban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tema 4, subtema 1, dan subtema 2. Sekarang saatnya ayo kita berlatih. Anak-anak silahkan menulis 10 soal tersebut di buku tulis tema 4. Ditulis soalnya terlebih dahulu, lalu dijawab dengan cara nanti jawabannya digaris bawahi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.